Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Arif selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 77, dan kami dari kelompok 9 akan mendiskusikan materi Pancasila sila keempat dengan metode wawancara yang berjudul Edukasi Menjelang Pemilu kepada mahasiswa Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Haidar dengan NIM 220710101295. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amanda dengan NIM 22011040174. Saya Putri Patricia Sihotang dengan NIM 220910202110. Saya Wahyudia Permatasari dengan NIM 220810201265. Saya Istana Arkolina dengan NIM 220210303023. Yuk. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang masih menyempatkan waktu untuk bisa mengikuti wawancara ini. Oke, tema wawancara kali ini itu edukasi menjelang pemilu. Sebelumnya perkenalan dulu dari saya. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia Sihotang. Selanjutnya teman-teman boleh perkenalan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Axel Jody. Dan saya Eka Wandana. Oh, oke. Terima kasih kepada teman-teman. Sebelumnya, kalau boleh tahu, tanya usianya teman-teman. Berapa? Dari saudara Axel mungkin dulu. Kebetulan usia saya 19 tahun. Oh, Eka? Saya 18. Oh, oke. Berarti teman-teman ini bisa dikatakan sebagai pemilih pemula ya? Belum pernah memilih dalam pemilu. Benar bukan teman-teman? Iya. Benar, Putri Oke, Patricia. pertanyaan pertama. Oke, next slide. Nah, bagaimana pendapat kalian sebagai mahasiswa yang di mana dapat dikatakan kalian ini merupakan pemilih baru? Apa sih pentingnya partisipasi dalam pemilu? Mungkin dari saudara Axel terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya pentingnya partisipasi dalam pemilu itu sangat penting ya, karena kita harus turut berpartisipasi dalam pemilu untuk memilih pemimpin yang tepat serta memilih pemimpin yang mengambil keputusan dengan kebijakan yang dapat mendukung perkembangan bisnis. Seperti itu. Saudara Eka. Kalau menurut saya tuh ya penting nggak penting sih, karena meskipun kita milih tuh, kan pasti suara kita juga jarang didengar kan. Dan menurutku itu kayak ya biarin aja negara itu berjalan sesuai dengan yang ada aja gitu. Oh, gitu. Terima kasih teman-teman atas jawaban yang sangat informatifnya. Tapi seperti yang kita ketahui ya, dalam pemilihan umum itu bagi warga Indonesia kan sangat penting kan ya, terutama dalam lingkungan kita sendiri, lingkungan administrasi bisnis. Dengan kita berpartisipasi aktif, itu kita bisa mewujudkan perubahan dan membentuk masa depan yang dimana itu yang kita inginkan bersama. Karena kita mengikuti pemilu dengan baik, kita bisa memilih dan memilah calon pemimpin. Bukan hanya dari visi misinya saja kita melihatnya, tapi kita juga harus memilih pemimpin yang dimana dia itu tidak memihak pada satu pihak saja, tapi lebih ke melayani seluruh kepentingan masyarakat. Benar bukan? Kayak masa kita nyari gebetan, stalking-stalking, tapi cari tahu latar belakang kandidat aja males. Gak boleh dong, ya kan? Nah, sebaliknya kepada masyarakat yang pasif, seperti tidak memilih atau golput mungkin, itu tuh dapat berdampak negatif pada kualitas pemilu, bahkan bisa pada perkembangan ke depannya. Oleh karena itu, jangan sampai masalah-masalah kayak malas ke TPU, malas nyari latar belakang, kayak gitu tuh membuat kita jadi tidak memilih pemimpin. Nah, padahal dengan kita memilih pemimpin yang baik ya teman-teman, itu tuh dapat membantu keberlangsungan bisnis kita. Kenapa demikian? Karena pemerintah itu memiliki peran yang krusial dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Simpelnya itu kayak pemerintah yang baik itu melibatkan diri dalam pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Yang dimana, seperti yang kita ketahui, ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis
Jadi, karena pemerintah mendukung pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja, yang dimana itu memang dibutuhkan karena tuntutan pasar kerja yang pasti berkembang. Seperti itu. Bisa diterima Saudara Eka, jadi kita harus turut aktif. Oke, next slide. Ini sebagai pemilih pemula, apa saja sih yang kalian perhatikan kira-kira dalam memilih calon pemimpin yang baik dalam menjalankan bidang bisnis? Mungkin dari Saudara Axel. Mungkin dari saya ya, tidak hanya dilihat dari visi misinya saja, tapi juga mungkin rekam jejaknya atau dengan kata lain personalnya. Jadi dilihat dulu Oke, personal dari calonnya itu seperti apa, seperti itu. Saudara Eka. Yang perlu diperhatikan tuh mungkin dari mungkin dari melihat visi misinya saja, apakah dia baik atau tidak dalam menghadapi tantangan bisnis nantinya. Oke, oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, kita sebagai pemilih pemula ya dalam mencari calon pemimpin yang dimana kita mengharapkan yang baik bagi bisnis. Itu tuh menurutku ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi kita tuh harus memilih calon pemimpin yang dimana dia memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika ekonomi, tantangan yang dihadapi oleh sektor bisnis nantinya, serta apakah dia ini nantinya baik dalam membuat kebijakan ekonomi yang relevan dalam menghadapi tantangan bisnis. Um, Benar yang dikatakan Saudara Axel tadi kalau kita sebenarnya harus melihat rekam jejaknya juga ya dan mengevaluasinya bagaimana pengalamannya di bidang bisnis, apakah ia memiliki latar belakang yang kuat dalam ekonomi atau bisnis. Tapi yang dibilang Saudari Eka tadi juga melihat visi dan misinya juga menjadi salah satu faktor penting untuk mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejaknya. Jadi sebenarnya dengan memilih pemimpin yang baik tadi membantu kita menciptakan lingkungan politik yang mendukung pertumbuhan dan kemakmuran sektor bisnis dan itu tuh bisa memberikan kita peluang baik bagi pelaku bisnis. Jadi dapat disimpulkan kalau kita tuh gak cukup cuma melihat visi misinya saja, tapi kita juga harus memilah, mencari tahu latar belakangnya. Seperti itu teman-teman. Dapat diterima? Oke, next slide. Menurut kalian, apakah peran mahasiswa sebagai pemilih pemula ini dapat dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi itu melalui partisipasi aktif dalam pemilu? Sorry, sorry, sorry. Apakah peran mahasiswa sebagai pemilu pemula dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi melalui partisipasi aktif dalam pemilu? Mungkin dari Saudara Axel dulu. Menurut saya mungkin masih dapat berpengaruh besar ya, peran mahasiswa ini sebagai pemilu pemula. Ya, ya. Saudara Eko. Kalau saya sih nggak berpengaruh ya mungkin. Hmm, Begini teman-teman, kalau menurut saya sendiri ya, peran aktif mahasiswa itu sebagai pemilih pemula itu sangat mempengaruhi ya Saudara Eka. Eh, Walaupun sebenarnya kita ini sebagai pemilih pemula, tapi dengan kita memberikan suara, sama saja kita sudah turut andil dalam membantu menentukan pemimpin yang baik. Ya, suara kita memang membantu menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada sektor bisnis. Em, kita sebagai pemilih pemula itu juga merupakan agen perubahan yang memberikan kontribusi nyata dalam membentuk kebijakan ekonomi yang dimana itu juga menguntungkan pebisnis dan pertumbuhan ekonomi nantinya. Nah, jadi sebenarnya kita ini nggak hanya sebatas pemilih pemula, tapi kita kalau turut andil itu juga membantu membentuk kebijakan ekonomi seperti itu. Dapat diterima, Saudara Eka? Oke, next slide. Sebagai mahasiswa pemilih pemula,
Menurut kalian bagaimana pendidikan formal dan kurikulum di universitas kita ini dapat mendukung edukasi pemilu dalam bidang bisnis? Mungkin boleh dari saudara Eka. Kalau menurut saya ya nggak cukup membantu sih karena di kampus pun kayak kita cuma diajarin mengenai teori-teori bisnisnya aja kan. Hmm, saudara Axel mungkin. Kalau menurut saya itu cukup membantu ya, karena dengan adanya mata kuliah terkait ekonomi, nanti kita dapat mempelajari konsep-konsep dasar ekonomi, analisis kebijakan, dan implikasi terhadap dunia bisnis. Oh iya ya, sepakat sepakat. Oke, benar. Sebenarnya dengan adanya mata kuliah ekonomi ya di kampus itu dapat membantu gak sih teman-teman dalam memahami bagaimana sih kebijakan publik yang diambil dalam pemilu itu tuh dapat mempengaruhi iklim bisnis dan perekonomian secara keseluruhan. Nah, selain itu sebenarnya Saudara Eka, tanpa kita sadari, kita kan diajarkan mengenai teori-teorinya. Nah, pasti di situ kita juga diajarkan kan mengenai analisis isu-isu ekonomi dan kebijakan dengan cermat, mengevaluasi argumen yang berbeda, dan mengambil keputusan yang berdasarkan pemikiran yang rasional. Dapat disimpulkan kalau menurut saya pendidikan formal di universitas itu sebenarnya berperan penting dalam memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang isu-isu ekonomi dan kebijakan dalam pemilu. Jadi bisa dikatakan cukup membantu. Mungkin saudara Eka kurang menyadarinya saja seperti itu. Oke, next slide terakhir nih. Nah, setelah pembahasan kita tadi kan ya, em, sebagai mahasiswa pemilih pemula, apakah teman-teman ini memiliki saran mungkin dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan ekonomi dan memilih calon pemimpin yang sesuai dengan kepentingan bisnis? Atau gini deh simpelnya, eh, teman-teman punya saran nggak sih mengenai edukasi menjelang pemilu bagi teman-teman lain yang pemilih pemula? Mungkin dari saudara Eka. Mungkin sarannya kita bisa nyari tahu dengan melakukan riset atau kita tuh lebih baca-baca gitu secara aktif. Hmm, saudara Aksen. Kalau dari saya mungkin bisa mengikuti forum diskusi atau forum debat biar Hmm, membantu mengasah edukasi menjelang pemilu ini. Seperti itu. ya, menarik, menarik. Saran yang menarik. Menurut saya sepakat sih, benar saran tersebut. Paling mudahnya ini gak sih teman-teman, kayak di kampus kita bisa buat kelompok studi atau forum diskusi, bukan? Jadi kayak dalam kelompok ini tuh kita dapat berbagi pengetahuan yang biasanya juga banyak kok kayak dosen atau akademisi-akademisi lain yang mengadakan seminar atau lokakarya gitu. Contohnya kayak terkait pemilu tadi. Nah, acara semacam ini memang banyak diisi bakalannya tuh kalau misalnya ada bakalan banyak diisi oleh ahli ekonomi atau akademisi yang dapat memberikan wawasan berharga. Nah, kalau misalnya teman-teman atau teman-teman memberikan edukasi kepada teman-teman yang lain dengan mengajak acara semacam ini, kita dapat mendapatkan perspektif yang luas dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan ekonomi dalam konteks pemilu. Seperti itu. Oke, sudah selesai mungkin pertanyaannya. Apa ada pertanyaan dari teman-teman? Cukup sih. Mungkin Oke, cukup, Kak. oke, cukup ya, tidak ada. Oke, sekian pada hari ini. Aku Patricia, anggota kelompok 9 dari kelas Pancasila kelas 77. Berterima kasih kepada teman Axel dan teman Eka sudah menyempatkan waktunya dalam mewawancara edukasi menjelang pemilu dalam memenuhi tugas akhir pendidikan Pancasila ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Permisi Mas, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Zairul Haidar dari Fakultas Hukum.
Di sini saya mewawancarai sampean Budi. Undi dengan tujuan memenuhi tugas Pancasila kalau gitu. Sebelumnya Masnya bisa perkenalan diri. Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Ramanda Putra, Mas ya, dari Fakultas Ting. Ini kan mau pemilu ya Mas ya. Ya kan pasti banyak kejadian di masa lampau yang terjadi tentang pemilu seperti hilangnya suara terus ya. Nah, sampean sendiri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dengan kira-kira berapa semester? 2 semester ya? Semester 2 sudah belajar di sini. Apa yang bisa sampean antisipasi dengan ilmu hukum yang sudah sampean dapatkan selama belajar? Oh, jadi gini Mas ya, menurut saya dalam kasus dalam dalam pemilihan umum ini terdapat asas pemilu ya Mas ya. Nah, saya ini ingin jelas asas kebebasan. Nah, dimana itu asas kebebasan yang berarti semua masyarakat atau masyarakat yang Masyarakat ya. elemen masyarakat yang masih warga negara Indonesia. ya elemen masyarakat yang melakukan pemilihan umum terhadap calon anggota legislatif itu memiliki kebebasan. Memiliki kebebasan arti semua orang itu Hanya sama. ya Adil. ya itu Mas. Jadi intinya itu semua orang itu bebas untuk memilih calon anggota-anggota yang ingin menjadi pemimpin negara tersebut, Mas. Di negara Indonesia lah khususnya. Nah, mungkin tadi pertanyaan ada apa tadi? Terkait isu-isu yang sering terjadi itu. Ya, seharusnya masyarakat tidak perlu untuk melakukan seperti hal-hal yang tidak perlu diperlukan untuk memecah belah Nah, gara-gara anggota memecah belah negara Indonesia. Nah, kan karena dan pilih ya. ya seharusnya gitu sih. Karena kita sebagai memiliki ideologi Pancasila yang seharusnya berpegang teguh atas Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda dengan satu sama satu juga Konsep konsep Pancasila. kebebasan. Iya. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Oke. Oke, dengan saya Sylvia Amanda dari Fakultas Ilmu Budaya dan Program Studi Televisi dan Film. Di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya tentang edukasi dalam pemilu di bidang program studi kami. Oke, jadi namanya Masnya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Ferdi Hadi dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Televisi dan Film. Saya akan kasih satu pertanyaan ya. Berdasarkan pengalaman Anda dalam mempelajari televisi dan film, apakah Anda melihat adanya kesempatan dalam menciptakan konten kreatif yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu? Menurut saya dalam menciptakan konten-konten kreatif ini penting untuk melihat audiens ya. Jadi kita itu menciptakan konten-konten kreatif dan inovatif. Dengan begitu para pemilih dapat berpartisipasi lebih tinggi dalam pemilu. Oke, nama Masnya siapa? Nama saya Wawan Nabi Chandra dari Program Studi Televisi dan Film. Oke, di sini saya akan kasih satu pertanyaan ya. Jadi, menurut Anda, apa peran media massa termasuk televisi dan film dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses pemilu kepada masyarakat? Oke, kalau menurut saya Ya. menurut saya itu yang pertama tentunya ngasih informasi buat halayak luas gitu tentang pemilu, terutama kayak informasi-informasi yang penting, misalnya tanggal, calonnya siapa aja gitu. Terus kayak kampanye dan juga kayak debat gitu. Saya gitu. Nama Masnya siapa? Saya Surya Kusumardana dari PSTF dulu. Di sini aku akan kasih satu pertanyaan, yaitu sebagai mahasiswa televisi dan film, bagaimana Anda berpikir industri ini dapat berkontribusi dalam memberikan edukasi yang efektif kepada masyarakat terkait pentingnya pemilu? Membuat film pendidikan. Film pendek atau dokumenter dapat dibuat untuk menjelaskan proses pemilu, pentingnya partisipasi publik dan peran penting pemilih dalam demokrasi. Nama Masnya siapa? Namaku Ilham Bayu Prasetyo dari Program Studi Televisi dan Film, Fakultas Ilmu Budaya.
Jadi di sini saya akan kasih satu pertanyaan, itu bagaimana Anda dapat menggunakan keahlian dan keterampilan Anda dalam televisi dan film untuk menciptakan konten yang dapat mengedukasi pemilih tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam pemilu. Dari aku sih yang pertama ya membuat program edukasi. Terus yang kedua tuh membuat video animasi. Tiga, aku pengen bikin dokumenter tentang proses pemilu. Terus 4, ada kampanye video sosial, pengen sih. Terus 5, kolaborasi dengan ahli pemilu. Selain itu penting untuk mempertimbangkan berbagai preferensi dan kebutuhan audiens. Pastikan konten itu mencakup varian bahasa, budaya, dan latar belakang sosial untuk memastikan aksesibilitas dan inklusivitas yang lebih besar. Itu aja cuma. Terima kasih Mas Ilham. Oke, dengan Masnya namanya siapa? Kenalin, nama aku Rafirta Daniswara dari program studi televisi film Fakultas Ilmu Budaya. Jadi aku akan kasih satu pertanyaan ya. Ini apa strategi atau pendekatan yang dapat Anda gunakan dalam membuat film atau program televisi yang mengunggah minat pemuda untuk terlibat aktif dalam pemilu? Menurutku sih untuk menciptakan konten yang menyampaikan secara inspiratif, informatif, dan tentunya menarik. Dan menurutku strategi itu sangat efektif untuk memotivasi para pemuda untuk terlibat dalam politik dan pemilu. Terima kasih Mas Alfitra. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Kak, mengganggu waktunya Kak sebentar. Di sini saya akan mewawancarai Anda seputar edukasi pemilu bagi mahasiswa jurusan manajemen ekonomi. Untuk yang pertama ada mengapa penting bagi mahasiswa jurusan manajemen ekonomi untuk memahami proses dan pentingnya pemilu dalam konteks ekonomi. Karena pemilih itu kan memilih pemimpin toh. Memilih pemimpin untuk memimpin sebuah negara yang kita cintai, dan itu akan mempengaruhi berbagai kebijakan terhadap perekonomian untuk negara kita. Untuk yang selanjutnya yaitu apa yang dapat dilakukan mahasiswa jurusan manajemen ekonomi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Mahasiswa itu kita bisa menjelaskan kepada masyarakat yang ada bahwa pemilu itu kan untuk memilih sebuah pemimpin. Nah, pemimpin itu akan menunjukkan arah bagaimana negara kita itu berjalan, terus berbagai kebijakan yang dilakukan gitu. Lalu selanjutnya ada bagaimana peran mahasiswa jurusan manajemen ekonomi dalam mengedukasi masyarakat mengenai dampak kebijakan ekonomi yang terkait dengan pemilihan umum. Nah, kita itu bisa menjelaskan secara langsung kepada mereka bahwa pemimpin A ini kalau kalian pilih kebijakannya apa, pemimpin B kalau kalian pilih kebijakannya apa. Jadi setiap pemimpin itu maksudnya calon pemimpin itu memiliki kebijakan dan juga tujuan masing-masing, sehingga itu sesuai dengan hati dan juga pikiran dari masyarakat. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana pentingnya transparansi dalam pemilu dalam konteks pengelolaan sumber daya ekonomi. Transparansi itu sangat penting. Itu bukan dari pemilu aja, tapi semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, karena kegiatan tersebut menggunakan uang rakyat ataupun uang yang diambil pemerintah dari pajak yang diambil dari rakyat itu sendiri. Untuk yang terakhir, yaitu apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh mahasiswa jurusan manajemen ekonomi untuk meningkatkan literasi politik dan pemahaman ekonomi masyarakat sebelum pemilihan umum. Mahasiswa ya tentu bisa langsung terjun ke lapangan, mengedukasi kalau pemilu ini pentingnya untuk apa dan juga kelebihannya untuk apa, terus pemimpin ini apa gitu-gitu. Itu mahasiswa harus bisa menjelaskan kepada masyarakat dengan baik sebelum nanti masyarakat itu memilih secara langsung pemimpin yang layak untuk memimpin negara ini.
Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau menyita waktu terlalu banyak. Sekian, terima kasih. Bagaimana di kampus Anda memberikan edukasi mengenai pemilu kepada mahasiswanya? Jadi di Universitas Jember ini ada program pengajaran yang mengajarkan tentang pemilu dan politik, tepatnya di Fakultas Hukum. Selain itu di Universitas Jember ini diadakan seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh organisasi mahasiswa seperti himpunan. Jadi, menurut Mbaknya pentingnya memberikan edukasi tentang pemilu di mahasiswa ini apa sih? Kan di Universitas Jember ini kan tempat untuk menuntut ilmunya mahasiswa dan untuk melatih mahasiswa agar siap di dunia kerja. Oleh karena itu sangat penting bagi mahasiswa untuk memperoleh pemahaman tentang proses pemilu dan politik agar karena proses tersebut itu mempengaruhi kehidupannya di masyarakat. Upaya untuk memotivasi mahasiswa di ini tuh kayak gimana sih? Jadi upayanya itu untuk meningkatkan kesadaran serta keterampilan politik itu adalah kunci utama untuk memotivasi mahasiswa berpartisipasi dalam pemilu. Selain itu, Universitas Jember ini menekankan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam demokrasi untuk memilih pemimpin negara yang sesuai, bijak, dan benar. Apa tantangan dalam memberikan edukasi ini kepada mahasiswa di Universitas Jember ini? Tantangannya itu adanya ketidakpedulian serta ketidakpercayaan mahasiswa terhadap pemerintahan dan sistem politik di Indonesia. Karena mereka itu beranggapan bahwa pemilihan umum itu tidak berpengaruh untuk kehidupan mereka, serta mereka lebih fokus ke akademik, tidak mau terlibat dalam dunia pemilu. Cukup. Lanjut. Ini kan Anda sebagai perwakilan mahasiswa ya. Ini apa harapan Anda ke depannya dalam pemilu ini? Jadi harapan saya dalam pemilu ini diharapkan tuh mahasiswa itu lebih jujur dalam memilih, bijaksana, serta jangan golput. 2, 3. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.